Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang nilai dan titik stasioner. Ya, di video sebelumnya sudah dibahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Seperti di grafik seperti ini, fungsi naik berada pada saat grafiknya naik, kemudian fungsi turun pada saat grafiknya turun. Sedangkan di titik stasionernya itu berada di antara naik dan turun ini. Nah, di sini sebagai titik balik pada fungsinya atau disebut dengan titik stasioner maksimum, ini titik stasioner minimum. Nah, di sini ada contohnya, ada 3 soal yang nantinya saya akan bahas di sini. Jadi kalau nanti ada yang masih bingung atau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, next lanjut kita bahas soalnya. Untuk yang pertama tentukan koordinat titik stasioner pada kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat tambah 12x kurangi 7. Bagaimana penyelesaiannya? Sebelum saya membahas tentang ini, syarat titik stasioner atau koordinat titik stasioner itu syaratnya adalah bahwa turunan pertama dari fungsinya atau kurvanya itu sama dengan 0, turunan pertamanya. Berarti langkah yang pertama kita lakukan adalah satu, kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu di sini. Tuliskan, setelah kita tuliskan, kita turunkan. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara menurunkan, bahwa turunan artinya menurunkan pangkatnya di sini. Tuliskan di bawah bahwa 3 kali, karena ini diturunkan maka 3 kali x pangkat 3 kurangi 1. Kemudian ini duanya juga turunkan, 2 kali 6x pangkat 2 kurangi 1. Kalau ada turunan dari suatu bilangan yang ada variabelnya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya itu sendiri, yaitu 12, kurangi dengan 7 diturunkan karena tidak memiliki variabel, maka dia adalah 0. Sehingga hasilnya adalah f aksen atau turunan pertamanya adalah 3x kuadrat kurangi 12x tambah 12. Nah, syaratnya stasioner adalah bahwa turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga didapat f aksen sama dengan 0. Maka 3x kuadrat kurangi 12x tambah 12 sama dengan 0. Untuk memudahkan di sini, kita bagi dengan 3. Semuanya di sini adalah bagi dengan 3. Maka 3x kuadrat bagi 3, hasilnya adalah x kuadrat. 12 bagi 3 adalah 4x. 12 bagi 3 adalah 4. Sama dengan 0. Setelah bentuknya seperti ini, baru kita faktorkan. Faktorkan bahwa x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0 difaktorkan adalah x kurangi 2 dikalikan dengan x kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga karena ini sama, maka cukup dituliskan satu saja. X kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya ketemu nilai 2. Nah, setelah ketemu nilai 2 ini, maka kita substitusikan. Untuk memperoleh nilai stasioner, substitusikan x sama dengan 2 atau x yang didapatkan dari sini, tadi fungsinya stasioner, kita substitusikan ke fungsi awal di sini, yaitu ke fungsi fx-nya. Bahwa fx-nya adalah x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat tambah 12x kurangi 7. Maka kita substitusikan setiap ada x diganti dengan 2, sehingga menjadi 2 pangkat 3 kurangi 6 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2 kurangi 7. Sehingga didapat 8 kurangi 24 ditambah dengan 24 kurangi dengan 7. Hasilnya adalah 1. Ini yang disebut dengan nilai stasionernya. Yang di sini yang ditanyakan adalah koordinat titik stasioner. Koordinat titik stasioner itu kan didapat dari x dan nilai fungsinya atau nilai stasionernya. Sehingga koordinat titik stasioner dari kurva tersebut adalah 2, x-nya 2, y-nya atau hasilnya nilainya adalah 1. Dengan nilai stasionernya adalah 1. Ini nilainya. Kalau titiknya didapat dari ini dan ini. Next, lanjut soal yang kedua.
Tentukan koordinat titik stasioner dari kurva berikut. Nah, di sini kurvanya adalah ini. Langkah pertama seperti biasa, kita tuliskan fungsinya, kemudian kita turunkan. Turunkan seperti tadi sama, kita turunkan. Hasilnya adalah 6x kuadrat kurangi 6x kurangi 12. Nah, syaratnya stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan fungsinya di sini. Itu turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat kurangi 6x kurangi 12 sama dengan 0. Untuk mempermudah dalam memfaktorkan kita bagi dengan 6. Sehingga menjadi x kuadrat, ini bagi 6, sisanya adalah x. 12 bagi 6, sisanya adalah 2, negatif 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Faktorkannya adalah x tambah 1 dikali dengan x kurangi 2. Setelah difaktorkan seperti ini, kita tuliskan satu persatu. X tambah 1 sama dengan 0 atau x kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga x didapat adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Nah, setelah didapat bilangan ini atau nilai x-nya, kita substitusikan. Substitusikan x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 ke persamaan FE, ke persamaan yang semula ini. Tujuannya untuk mendapatkan nilai stasionernya. Maka kita substitusikan. Yang pertama adalah untuk x sama dengan min 1. Kita tuliskan fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat kurangi 12 tambah 7. Maka f min 1 setiap ada x diganti dengan min 1. Sehingga 2 kali min 3 pangkat 3, min 1 pangkat 3, kurangi 3 kali min 1 pangkat 2, kurangi 12 kali min 1, tambah 7. Hasilnya adalah min 2, min 3, tambah 12, tambah 7. Hasilnya adalah 14. Itu untuk f min 1 atau x-nya min 1. Yang kedua adalah untuk x-nya sama dengan 2. Kita substitusikan seperti tadi sama. Yaitu setiap ada x diganti dengan 2. Sehingga didapat 16 kurangi 12 kurangi 24 tambah dengan 7. Ya, kita hitung setelah dihitung hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya ketemu negatif 13. Nah, yang ditanya di sini adalah koordinat titik stasioner. Koordinat titik stasioner tinggal kita pasangkan. X-nya min 1,14, kemudian 2, min 13. Sehingga koordinat titik stasioner dari kurva tersebut adalah min 1,14. Dari sini min 1,14 dan 2, min 13. Itu menentukan koordinat titik stasionernya. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa syaratnya stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Next, lanjut soal yang ketiga. Nah, di sini soal ketiga, kita disuruh menentukan titik minimum. Nah, bukan stasionernya, tapi titik minimumnya. Koordinat titik minimum dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x tambah 6 adalah berapa? Sebenarnya titik stasioner itu dibagi menjadi dua, ya, titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, minimum dan maksimum itu termasuk dalam titik stasioner. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita jawab dari soal ini. Berarti prosesnya sama seperti yang tadi. Kita turunkan turunan pertamanya terlebih dahulu. Kita turunkan, soalnya ini kita turunkan di sini. Berarti 3x pangkat 3 kita turunkan 3x pangkat 3 kurangi 1. Kemudian 2 kali 3x pangkat 2 kurangi 1. Kemudian 24x kita turunkan jadi 24. Bilangannya jadi 0. Sehingga didapat 3x kuadrat kurangi 6x tambah 24. Syarat stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Karena titik minimum itu termasuk juga dalam titik stasioner. Ya. Cuma di dalam titik stasioner ada dua, maksimum dan minimum. Jadi untuk menentukan titik maksimum ataupun menentukan titik minimum, syaratnya sama seperti syarat stasioner. Oke, F aksennya sama dengan 0, maka kita
masukkan di sini. F aksennya kan 3x kuadrat min 6x tambah 24. Kita masukkan untuk mempermudah dalam memfaktorkan. Karena semuanya bisa dibagi, maka bagilah dengan bilangan yang di depan di sini, yaitu dibagi dengan 3. Maka didapat x kuadrat min 2x tambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktornya ini dapat x tambah 2 kali x kurangi 4 sama dengan 0. Sehingga x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurangi 4 sama dengan 0. Maka x-nya min 2 atau x-nya sama dengan 4. Setelah didapat seperti ini, langkah selanjutnya adalah disubstitusikan ke fungsi awal ini. Ke fungsi awal. Kita substitusikan x sama dengan min 2 dan x sama dengan 4 ke persamaan awalnya, awal fungsinya di sini. Maka kita substitusikan. Untuk x sama dengan min 2, kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian f min 2 kita gantikan setiap ada x diganti dengan min 2. Nah, di sini min 2 pangkat 3 dikurangi dengan 3 kali min 2 pangkat 2 dikurangi 24 kali min 2 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah min 8 kurangi 12 tambah 48 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 34. Kemudian yang kedua adalah untuk x sama dengan 4. Ya, tadi min 2 sudah, sekarang 4-nya. Sama seperti tadi. Kemudian F4 berarti setiap ada x diganti dengan 4. Kita substitusikan, didapat 64 dikurangi 48 dikurangi dengan 96 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah negatif 74. Dari sini, titik balik maksimum atau titik balik maksimum atau minimum itu didapat dari nilai stasionernya ini di sini. Nah, nilai stasioner itu ada 2. Ya. Nilai stasioner maksimum dan minimum atau nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nah, nilai balik maksimum ataupun minimum didapat dari ini. Kalau maksimum itu nilainya yang lebih besar. Kalau minimum berarti nilainya yang kecil. Atau biasanya negatif. Jadi dari sini kita bisa lihat dari 34 dan 74. Negatif 74. Mana yang lebih besar? Oh, ini lebih besar. Maka ini disebut juga dengan nilai balik maksimum. Karena ini lebih kecil, maka ini disebut juga dengan nilai balik minimum. Ya, dari sini. Jadi ini termasuk dalam stasioner juga, cuma jenisnya ada 2. Dalam stasioner itu ada maksimum dan minimum. Itu maksimum itu yang besar, minimum itu yang lebih kecil. Nah, dari sini yang ditanya adalah koordinat titik balik minimum. Berarti diambil dari nilai minimumnya di sini. Nah, yang minimum ini, maka titiknya adalah 4, negatif 74. Jadi, koordinat titik minimum dari grafiknya adalah 4, negatif 74. Jadi, kalau misalkan suatu saat soalnya disuruh mencari titik atau koordinat titik maksimum, berarti ya pakainya ini, yang maksimum. Seperti itu. Itu cara menentukan koordinat titik maksimum ataupun koordinat titik minimum, yaitu dengan cara menentukan syarat atau menentukan titik stasionernya. Nanti dilihat maksimum itu yang besar, minimum itu yang kecil. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.